Sebelum ataupun nantinya sesudah nonton video ini, saya sarankan Anda, terutama untuk yang sebelum ketinggalan belum menyimak video saya tentang cara modif driver amplifier untuk membunyikan speaker corong masjid atau toa. Cara pertama, saya sarankan Anda untuk nonton video tersebut karena ada poin-poin penting yang saya sampaikan di video tersebut, dimana poin-poin tersebut adalah yang membedakan antara modif yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan yang lain dengan modifikasi ala saya sendiri sesuai dengan teori elektronik audio yang saya pahami. URL video tersebut saya tulis di deskripsi video ini ya. Dan yang berikut adalah untuk cara yang kedua, dimana cara ini adalah cara yang saya terapkan baik di musola ataupun di masjid kampung saya sampai hari ini. Entah besok-besok mungkin saya rubah atau saya ganti ya. Semua pasti tahu bahwa yang paling menentukan karakter suara dari sebuah perangkat audio sound system adalah speaker yang dipergunakan pada perangkat sound system tersebut. Jadi power amplifier apapun, bahkan kelas GB, kelas H, kelas TD, kelas D dan lain-lain, kalau diumpankan ke speaker corong toa masjid, maka suaranya ya tetap saja khas suara corong toa. Cuawak, bengok, dan middle-nya saja yang dominan terdengar. Tidak mungkin corong masjid bisa horeg menggelegar, biarpun pakai power kelas TD misalnya. Lalu kenapa banyak orang yang justru bingung menentukan cocoknya pakai amplifier apa untuk bisa membunyikan corong toa? Kenapa tidak pakai power OJL saja biar murah meriah dan siapapun bisa membuatnya? Banyak yang bilang kalau pakai power biasa atau sebut saja power OJL atau power rakitan di pasaran, resikonya speaker corong rawan putus karena speaker toa tidak boleh kena nada rendah atau nada bass. Alasan lainnya, power OJL rata-rata wattnya terlalu besar sehingga tidak cocok untuk corong toa, sehingga coil atau spoolnya rawan putus atau jebol. Di lain sisi, pakai power OJL biasanya mengeluh suara yang dikeluarkan speakernya tidak bisa keras dan lantang. Padahal sudah pakai power OJL 150 watt atau OJL 400 watt, sedangkan speaker toa yang notabene cuma 25 watt atau 50 watt, tapi suaranya nggak bisa kenceng, nggak bisa lantang, nggak bisa keras gitu ya. Nah, itu beberapa kendala yang dihadapi beberapa orang jika mempergunakan sembarang amplifier untuk membunyikan speaker corong masjid. Tapi kalau saya sendiri sedikit berbeda pendapatnya Mas Bro. Kalau ada yang bilang corong toa tidak boleh terkena nada bass agar speakernya tidak rawan jebol, saya agak kurang sepakat ya. Corong toa memang tidak merespon atau mereproduksi nada bass sebagaimana mestinya. Jadi percuma saja dikasih nada bass karena nada bass tersebut tidak akan direproduksi atau dihasilkan atau dikeluarkan oleh speaker corong. Seperti yang saya sebut tadi, nggak mungkin speaker toa itu bisa mengeluarkan nada bass yang menggelegar horeg, itu kan nggak mungkin. Nah, justru frekuensi bass tersebut hanya akan menyebabkan distorsi atau cacat suara. Entah itu suaranya yang gedebel, tidak bisa los plong suaranya, atau ada suara-suara sedikit aneh yang samar-samar terdengar aneh gitulah. Ya yombo soto ngeprek boy opo susah jelas noe. Tapi ini bukan berarti corong toa tidak boleh dikasih nada bass sama sekali. Ini menurut saya loh bro ya. Mohon maaf jika saya ngeyel dengan pendapat ini. Bagi saya tetap boleh-boleh saja dikasih nada bass, asal nada bassnya tidak berlebihan atau tidak memakai atau tidak memberikan nada bass yang frekuensinya terlalu rendah. Misal dikasih frekuensi 40 atau 60 atau 80 Hz, itu boleh dikatakan percuma karena nggak akan terrespon oleh speaker corong toa gitu ya. Tapi kalau nada bassnya kisaran 150 atau 200 Hz atau
200 lebih dikit gitu, itu kan masih frekuensi bass kan bro ya. Jadi itu yang menurut saya masih boleh, tapi tetap dengan catatan tidak terlalu besar gitu ya. Dan justru kalau tanpa ada nada bass sama sekali, ini yang bisa jadi sumber masalah tersendiri. Masalah yang saya maksud adalah suara yang dikeluarkan oleh corong toa bakalan super duper cempreng, cowawak pol, dan memekakkan telinga. Akibatnya masyarakat sekitar, terutama yang posisi rumahnya berhadapan langsung dengan moncong speaker toa, akan merasa terganggu karena saking cuawaknya suara dari toa tersebut. Suaranya kan cempreng, nyemplang di telinga, sakit gitulah bro kalau terlalu cuawaknya terlalu over gitu ya. Itu alasannya. Ini contoh ketika suatu hari saya mampir berada di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Nah, coba dengarkan suara azan dari masjid di sini. Sangat jelas sekali corong toa di masjid pesantren Lirboyo Kediri ini. Konsepnya adalah suara corong yang cenderung terdengar ngebas. Biar suaranya terdengar lebih empuk, merdu, dan syahdu, mungkin bisa jadi salah satu alasannya mungkin ya. Sedangkan yang berikut ini adalah suara dari corong masjid kampung saya, yang rekamannya saya ambil sekitar 1,5 atau 2 tahun yang lalu gitulah. Ada 4 buah speaker corong toa yang posisinya menghadap ke timur dan pojokannya. Keempat speaker tersebut dibunyikan oleh driver amplifier Apex B500 standar. Sedangkan 4 buah corong lagi yang mengarah ke sisi barat sana dibunyikan oleh sebuah amplifier dengan driver SOCL 504. Loh, kurangnya dan piye mana eksperimenku mas bro. Driver amplifier SOCL yang terkenal dengan karakter suaranya yang ngebas, justru saya terapkan untuk membunyikan speaker toa corong masjid. Nah, tapi saya tidak menyarankan Anda untuk mencoba cara seperti cara yang saya lakukan ini ya. Karena sebenarnya awal mulanya power ini saya terapkan ke masjid adalah untuk sementara saja. Tapi pada akhirnya keterusan sampai hari ini bro. Sudah 3 tahunan lebih menurut saya, kalau nggak salah ini lebih. Telung Rio sudah yang pasti sudah Telung Rio dipakai ini ya. Dan sama sekali tidak pernah ada masalah baik pada powernya ataupun pada speaker corongnya, lancar saja. Pernah ada sih ya, pernah ada sekali kipas pada powernya pernah mati. Entah matinya sudah berapa lama nggak ketahuannya ketika saya coba ngecek, loh kok nggak ada suara berisik gitu ya. Ternyata saya cek, wah kipasnya mati bro, nggak ketahuan lama, tapi powernya tetap aman dan tetap berbunyi seperti biasanya, nggak ada kendala gitu ya. Kayak gitu ya. Lalu modifikasi apa saja yang saya lakukan pada kedua power amplifier tersebut? Satu pun komponen pada driver amplifier tersebut tidak ada yang saya modif.
semuanya asli bawaan dari kit pasaran yang saya beli di toko elektronik terdekat. Serius bro, percaya gak percaya sakarepmu. Ya mohon maaf sekali, saya tidak bisa untuk memperlihatkan isi dalaman powernya karena ini bulan puasa bro. Amplifiernya tidak ada kesempatan nganggur, dipakai di masjid, buka opo dikai terus ya. Atau gini saja, baca deskripsi video ini, URL video yang memperlihatkan isi dalaman amplifier tersebut sudah pernah saya perlihatkan di video saya 4 tahun yang lalu, itu sudah pernah saya perlihatkan. Intinya adalah modifikasi cara kedua ala saya agar sebuah driver amplifier pasaran bisa dipergunakan untuk membunyikan speaker toa corong masjid adalah tanpa perlu modif apapun. Yang perlu kita lakukan hanya menyesuaikan setting dan instalasinya yang tepat saja agar hasilnya tidak mengecewakan. Lawang pakai produk amplifier asli dari toa pun kalau instalasinya salah, hasilnya ya bakalan mengecewakan kan, rusak malahan resikonya. Sedangkan untuk cara setting dan instalasinya, bagaimana instalasinya, termasuk poin-poin lain seperti kenapa speaker toa itu mudah jebol atau tidak bisa lantang suaranya ketika memakai amplifier rakitan biasa. Tuh, mohon maaf bro, terpaksa harus saya bahas di kesempatan video yang akan datang ya. Cocok-cocok otakku bro, dari tadi mikir mengolah kata-kata yang enaknya apa yang saya sampaikan gitu ya. Wes tak ngopi sih bro, sekian dan terima kasih, ditunggu di lain kesempatan.